Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara semua berada dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan senantiasa. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan mengambil tema bersiap memasuki tahun baru. Bacaan dari Wahyu pasal 3 ayat 13 dan 20. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam hitungan hari kita akan meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Bila dalam hari ini dan waktu yang tersisa kita mengadakan refleksi perjalanan kita untuk menimba pelajaran rohani dan bersama dengan itu mencoba membekali diri secara rohani memasuki tahun yang baru. Untuk kebenaran tersebut maka teks kita terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 13 dan 20. Dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus menyampaikan undangan yang penuh kasih. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Namun konteks undangan ini tidak dapat dipisahkan dari Wahyu 3 ayat 12, di mana Yesus berbicara kepada jemaat Laodikia yang ditegur karena kondisi rohani mereka yang suam kuku. Mereka tidak dingin dan tidak panas. Dan Yesus menyebutkan bahwa keadaan seperti ini membuatnya dalam tanda petik muntah. Mari kita renungkan bagaimana sikap suam kuku bisa terjadi dalam hidup kita, dan bagaimana undangan Yesus yang mengetuk pintu hati adalah solusi bagi kita agar dapat menjalani tahun baru dengan komitmen iman yang teguh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadaan suam kuku dalam situasi jemaat Laodikia? Dalam Wahyu 3 ayat 16, istilah suam kuku digunakan untuk menggambarkan kondisi rohani jemaat di Laodikia yang tidak dingin dan tidak panas. Inilah peringatan serius karena sikap seperti ini membuat Tuhan dalam tanda petik muntah atau menolak mereka. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari sikap suam kuku yang relevan dan konteks Wahyu 3 ayat 16. Tentunya keadaan suam kuku bukan monopoli jemaat Laodikia. Itu juga dapat terjadi pada kita pribadi, suam kuku. Dapat terjadi pada jemaat masa kini, suam kuku. Mari kita petakan situasi seperti itu. Orang yang suam kuku mungkin rajin hadir di gereja atau terlibat dalam kegiatan rohani, tetapi hanya sebatas ritual tanpa komitmen mendalam kepada Kristus. Mereka tampak luar religius, tetapi tidak ada perubahan nyata dalam hati, dalam pikiran atau tindakan mereka. Contoh lain, berdoa atau membaca Alkitab hanya ketika butuh sesuatu, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Datang ke ibadah hanya karena kebiasaan atau tekanan sosial, tanpa sungguh mencari Tuhan. Seseorang yang suam kuku mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman itu berhenti di kepala tanpa menyentuh hati atau mempengaruhi perilaku. Contoh lain, mengakui Yesus sebagai Tuhan tetapi tetap terlibat dalam kebiasaan dosa, tetap mempraktikkan korupsi, tetap mempraktikkan gosip, tetap mempraktikkan ketidakadilan. Jemaat Laodikia dikenal sebagai komunitas yang makmur secara materi tetapi miskin secara rohani. Mereka mengandalkan kekayaan duniawi dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Contoh dalam kehidupan masa kini, orang lebih sibuk mengejar karir, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan mengejar status sosial dibandingkan dengan melayani Tuhan atau memperhatikan kebutuhan rohani.
merasa puas dan nyaman karena keberhasilan duniawi tanpa menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan telah merosot. Kehidupan suam-suam kuku adalah ketika iman kita tidak lagi hidup, tidak lagi bersemangat, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. Ini adalah zona nyaman rohani yang berbahaya. Jemaat Laodikia merasa kaya dan cukup secara materi, tetapi Tuhan menyebut mereka miskin, buta, dan telanjang secara rohani. Kondisi seperti ini mungkin juga kita alami hari ini. Ketika kita merasa aman dengan rutinitas, tetapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Kemudian kita akan masuk kepada pertanyaan, apa arti akan dimuntahkan bagi yang suam-suam kuku? Metafora dimuntahkan dalam Wahyu 3:16 adalah peringatan keras dari Yesus untuk jemaat yang suam-suam kuku, tetapi juga merupakan panggilan untuk bertobat dan memperbaharui komitmen kepada Tuhan. Ini bukan berarti secara otomatis dibuang atau dicoret dari daftar orang yang diselamatkan, melainkan dorongan untuk kembali kepada iman yang sejati dan kepada semangat yang mula-mula. Dalam situasi suam kuku, Yesus mengetuk pintu hati jemaat Laodikia. Yesus juga mengetuk pintu hati kita kalau didapati keadaan suam kuku. Dia tahu ada banyak hal yang menghalangi kita untuk membuka diri sepenuhnya kepadanya. Salah satunya adalah sikap suam kuku. Tuhan tidak puas dan hubungan yang setengah-setengah. Ketukan Yesus adalah panggilan untuk bertobat dan memperbaharui hidup. Dalam Wahyu 3:19 Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ketukan Yesus adalah ajakan kasih, bukan penghukuman. Tahun 2025 adalah kesempatan baru untuk membuka pintu hati kita, untuk meninggalkan kebiasaan suam kuku dan memulai hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kiranya kita yang mendengar renungan ini mau membuka pintu hatinya. Apa arti membuka pintu hati di sini? Membuka pintu hati artinya mengakui bahwa kita membutuhkan Yesus. Seperti jemaat Laodikia, kita sering kali merasa cukup dengan kekayaan, merasa cukup dengan keberhasilan, atau merasa cukup dengan rutinitas. Namun tanpa Yesus, semuanya itu kosong. Mengingat itu, mari kita membuka pintu hati yang artinya menyerahkan seluruh aspek hidup kepada Tuhan. Bukan hanya sebagian, tetapi seluruh hati, seluruh pikiran, dan seluruh tindakan kita harus dipersembahkan kepadanya. Biarlah Yesus memenuhi hati kita. Biarlah Yesus menjadi raja atas hidup kita. Biarlah Yesus menjadi penjamin hidup kita. Dan kita menjadi pelayan Dia dengan sepenuh hati. Ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, Dia menjanjikan persekutuan yang intim. Aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan Dia, dan Ia bersama-sama dengan aku. Persekutuan ini adalah hubungan yang menguatkan, hubungan yang memperbaharui iman kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam suam kuku. Dalam hitungan hari kita akan meninggalkan tahun 2024. Tahun ini adalah tahun yang penuh ketidakpastian. Adakah tahun depan lebih menjanjikan kepastian? Jawabannya, tidak ada jaminan kepastian. Dalam pada itu Tuhan memanggil kita untuk tidak khawatir. Sebaliknya kita diminta fokus pada hubungan kita dengan Yesus. Jangan biarkan sikap suam kuku menghalangi kita menikmati berkat rohani yang Tuhan siapkan untuk tahun 2025. Dengan penyertaan Yesus, kita dapat memasuki tahun 2025 dengan mantap. Yesus berdiri di depan pintu hati kita hari ini. Mari kita jawab ketukannya dengan membuka hati, memperbaharui komitmen, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian kita akan memasuki tahun baru dengan iman yang teguh, hati yang penuh damai, dan semangat untuk melayani Tuhan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas sikap kami yang sering suam-suam kuku. Terima kasih karena Engkau tetap mengetuk pintu hati kami. Hari ini kami membuka hati kami dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami. Tinggallah bersama kami, tuntunlah kami memasuki tahun yang baru dengan iman yang hidup dan komitmen yang sungguh-sungguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara semua berada dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan senantiasa. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan mengambil tema bersiap memasuki tahun baru. Bacaan dari Wahyu pasal 3 ayat 13 dan 20. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam hitungan hari kita akan meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Bila dalam hari ini dan waktu yang tersisa kita mengadakan refleksi perjalanan kita untuk menimba pelajaran rohani dan bersamaan itu mencoba membekali diri secara rohani memasuki tahun yang baru. Untuk kebenaran tersebut maka teks kita terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 13 dan 20. Dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus menyampaikan undangan yang penuh kasih. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Namun konteks undangan ini tidak dapat dipisahkan dari Wahyu 3 ayat 12, di mana Yesus berbicara kepada jemaat Laodikia yang ditegur karena kondisi rohani mereka yang suam-suam kuku. Mereka tidak dingin dan tidak panas. Dan Yesus menyebutkan bahwa keadaan seperti ini membuatnya dalam tanda petik muntah. Mari kita renungkan bagaimana sikap suam-suam kuku bisa terjadi dalam hidup kita, dan bagaimana undangan Yesus yang mengetuk pintu hati adalah solusi bagi kita agar dapat menjalani tahun baru dengan komitmen iman yang teguh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadaan suam-suam kuku dalam situasi jemaat Laodikia? Dalam Wahyu 3 ayat 16, istilah suam-suam kuku digunakan untuk menggambarkan kondisi rohani jemaat di Laodikia yang tidak dingin dan tidak panas. Inilah peringatan serius karena sikap seperti ini membuat Tuhan dalam tanda petik muntah atau menolak mereka. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari sikap suam-suam kuku yang relevan dan konteks Wahyu 3:16. Tentunya keadaan suam-suam kuku bukan monopoli jemaat Laodikia. Itu juga dapat terjadi pada kita pribadi, suam-suam kuku. Dapat terjadi pada jemaat masa kini, suam-suam kuku. Mari kita petakan situasi seperti itu. Orang yang suam-suam kuku mungkin rajin hadir di gereja atau terlibat dalam kegiatan rohani, tetapi hanya sebatas ritual tanpa komitmen mendalam kepada Kristus. Mereka tampak luar religius, tetapi tidak ada perubahan nyata dalam hati, dalam pikiran atau tindakan mereka. Contoh lain, berdoa atau membaca Alkitab hanya ketika butuh sesuatu, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Datang ke ibadah hanya karena kebiasaan atau tekanan sosial,
tanpa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seseorang yang suam-suam kuku mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman itu berhenti di kepala tanpa menyentuh hati atau mempengaruhi perilaku. Contoh lain, mengakui Yesus sebagai Tuhan tetapi tetap terlibat dalam kebiasaan dosa, tetap mempraktikkan korupsi, tetap mempraktikkan gosip, tetap mempraktikkan ketidakadilan. Jemaat Laodikia dikenal sebagai komunitas yang makmur secara materi tetapi miskin secara rohani. Mereka mengandalkan kekayaan duniawi dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Contoh dalam kehidupan masa kini, orang lebih sibuk mengejar karir, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan mengejar status sosial dibandingkan dengan melayani Tuhan atau memperhatikan kebutuhan rohani. Merasa puas dan nyaman karena keberhasilan duniawi tanpa menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan telah merosot. Kehidupan suam-suam kuku adalah ketika iman kita tidak lagi hidup, tidak lagi bersemangat, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. Ini adalah zona nyaman rohani yang berbahaya. Jemaat Laodikia merasa kaya dan cukup secara materi, tetapi Tuhan menyebut mereka miskin, buta, dan telanjang secara rohani. Kondisi seperti ini mungkin juga kita alami hari ini. Ketika kita merasa aman dengan rutinitas, tetapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Kemudian kita akan masuk kepada pertanyaan, apa arti akan dimuntahkan bagi yang suam-suam kuku? Metafora dimuntahkan dalam Wahyu 3:16 adalah peringatan keras dari Yesus untuk jemaat yang suam-suam kuku, tetapi juga merupakan panggilan untuk bertobat dan memperbaharui komitmen kepada Tuhan. Ini bukan berarti secara otomatis dibuang atau dicoret dari daftar orang diselamatkan, melainkan dorongan untuk kembali kepada iman yang sejati dan kepada semangat yang mula-mula. Dalam situasi suam-suam kuku, Yesus mengetuk pintu hati jemaat Laodikia. Yesus juga mengetuk pintu hati kita kalau didapati keadaan suam-suam kuku. Dia tahu ada banyak hal yang menghalangi kita untuk membuka diri sepenuhnya kepadanya. Salah satunya adalah sikap suam-suam kuku. Tuhan tidak puas dan hubungan yang setengah-setengah. Ketukan Yesus adalah panggilan untuk bertobat dan memperbaharui hidup. Dalam Wahyu 3:19 Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ketukan Yesus adalah ajakan kasih, bukan penghukuman. Tahun 2025 ada kesempatan baru untuk membuka pintu hati kita, untuk meninggalkan kebiasaan suam-suam kuku dan memulai hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kiranya kita yang mendengar renungan ini mau membuka pintu hatinya. Apa arti membuka pintu hati di sini? Membuka pintu hati artinya mengakui bahwa kita membutuhkan Yesus. Seperti jemaat Laodikia, kita sering kali merasa cukup dengan kekayaan, merasa cukup dengan keberhasilan, atau merasa cukup dengan rutinitas. Namun tanpa Yesus, semuanya itu kosong. Mengingat itu, mari kita membuka pintu hati yang artinya menyerahkan seluruh aspek hidup kepada Tuhan. Bukan hanya sebagian, tetapi seluruh hati, seluruh pikiran, dan seluruh tindakan kita harus dipersembahkan kepadanya. Biarlah Yesus memenuhi hati kita. Biarlah Yesus menjadi raja atas hidup kita. Biarlah Yesus menjadi penjamin hidup kita. Dan kita menjadi pelayan Dia dengan sepenuh hati. Ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita,
Dia menjanjikan persekutuan yang intim. Aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Persekutuan ini adalah hubungan yang menguatkan, hubungan yang memperbaharui iman kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam suam-suam kuku. Dalam hitungan hari kita akan meninggalkan tahun 2024. Tahun ini adalah tahun yang penuh ketidakpastian. Adakah tahun depan lebih menjanjikan kepastian? Jawabannya tidak ada jaminan kepastian. Dalam pada itu Tuhan memanggil kita untuk tidak khawatir. Sebaliknya kita diminta fokus pada hubungan kita dengan Yesus. Jangan biarkan sikap suam-suam kuku menghalangi kita menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan untuk tahun 2025. Dengan penyertaan Yesus, kita dapat memasuki tahun 2025 dengan mantap. Yesus berdiri di depan pintu hati kita hari ini. Mari kita jawab ketukannya dengan membuka hati, memperbaharui komitmen, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian kita akan memasuki tahun baru dengan iman yang teguh, hati yang penuh damai, dan semangat untuk melayani Tuhan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas sikap kami yang sering suam-suam kuku. Terima kasih karena Engkau tetap mengetuk pintu hati kami. Hari ini kami membuka hati kami dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami. Tinggallah bersama kami, tuntunlah kami memasuki tahun yang baru dengan iman yang hidup dan komitmen yang sungguh-sungguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara semua berada dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan senantiasa. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan mengambil tema bersiap memasuki tahun baru. Bacaan dari Wahyu pasal 3 ayat 13 dan 20. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam hitungan hari kita akan meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Bila dalam hari ini dan waktu yang tersisa kita mengadakan refleksi perjalanan kita untuk menimba pelajaran rohani dan bersama dengan itu mencoba membekali diri secara rohani memasuki tahun yang baru. Untuk kebenaran tersebut maka teks kita terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 13 dan 20. Dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus menyampaikan undangan yang penuh kasih. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Namun konteks undangan ini tidak dapat dipisahkan dari Wahyu 3 ayat 12, di mana Yesus berbicara kepada jemaat Laodikia yang ditegur karena kondisi rohani mereka yang suam-suam kuku. Mereka tidak dingin dan tidak panas. Dan Yesus menyebutkan bahwa keadaan seperti ini membuatnya dalam tanda petik muntah. Mari kita renungkan bagaimana sikap suam-suam kuku bisa terjadi dalam hidup kita, dan bagaimana undangan Yesus yang mengetuk pintu hati adalah solusi bagi kita agar dapat menjalani tahun baru dengan komitmen iman yang teguh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadaan suam-suam kuku dalam situasi jemaat Laodikia? Dalam Wahyu 3 ayat 16, istilah suam-suam kuku digunakan untuk menggambarkan kondisi rohani jemaat di Laodikia
yang tidak dingin dan tidak panas. Inilah peringatan serius karena sikap seperti ini membuat Tuhan dalam tanda petik muntah atau menolak mereka. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari sikap suam-suam kuku yang relevan dan konteks Wahyu 3:16. Tentunya keadaan suam-suam kuku bukan monopoli jemaat Laodikia. Itu juga dapat terjadi pada kita pribadi, suam-suam kuku. Dapat terjadi juga jemaat masa kini, suam-suam kuku. Mari kita petakan situasi seperti itu. Orang yang suam-suam kuku mungkin rajin hadir di gereja atau terlibat dalam kegiatan rohani, tetapi hanya sebatas ritual tanpa komitmen mendalam kepada Kristus. Mereka tampak luar religius, tetapi tidak ada perubahan nyata dalam hati, dalam pikiran atau tindakan mereka. Contoh lain, berdoa atau membaca Alkitab hanya ketika butuh sesuatu, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Datang ke ibadah hanya karena kebiasaan atau tekanan sosial, tanpa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seseorang yang suam-suam kuku mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman itu berhenti di kepala, tanpa menyentuh hati atau mempengaruhi perilaku. Contoh lain, mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi tetap terlibat dalam kebiasaan dosa, tetap mempraktikkan korupsi, tetap mempraktikkan gosip, tetap mempraktikkan ketidakadilan. Jemaat Laodikia dikenal sebagai komunitas yang makmur secara materi, tetapi miskin secara rohani. Mereka mengandalkan kekayaan duniawi dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Contoh dalam kehidupan masa kini, orang lebih sibuk mengejar karir, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan mengejar status sosial dibandingkan dengan melayani Tuhan atau memperhatikan kebutuhan rohani. Merasa puas dan nyaman karena keberhasilan duniawi tanpa menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan telah merosot. Kehidupan suam-suam kuku adalah ketika iman kita tidak lagi hidup, tidak lagi bersemangat, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. Ini adalah zona nyaman rohani yang berbahaya. Jemaat Laodikia merasa kaya dan cukup secara materi, tetapi Tuhan menyebut mereka miskin, buta, dan telanjang secara rohani. Kondisi seperti ini mungkin juga kita alami hari ini. Ketika kita merasa aman dengan rutinitas, tetapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Kemudian kita akan masuk kepada pertanyaan, apa arti akan dimuntahkan bagi yang suam-suam kuku? Metafora dimuntahkan dalam Wahyu 3:16 adalah peringatan keras dari Yesus untuk jemaat yang suam-suam kuku, tetapi juga merupakan panggilan untuk bertobat dan memperbaharui komitmen kepada Tuhan. Ini bukan berarti secara otomatis dibuang atau dicoret dari daftar orang diselamatkan, melainkan dorongan untuk kembali kepada iman yang sejati dan kepada semangat yang mula-mula. Dalam situasi suam kuku, Yesus mengetuk pintu hati jemaat Laodikia. Yesus juga mengetuk pintu hati kita kalau didapati keadaan suam kuku. Dia tahu ada banyak hal yang menghalangi kita untuk membuka diri sepenuhnya kepadanya. Salah satunya adalah sikap suam kuku. Tuhan tidak puas dan hubungan yang setengah-setengah. Ketukan Yesus adalah panggilan untuk bertobat dan memperbaharui hidup. Dalam Wahyu 3:19 Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat.
Ketukan Yesus adalah ajakan kasih, bukan penghukuman. Tahun 2025 adalah kesempatan baru untuk membuka pintu hati kita, untuk meninggalkan kebiasaan suam-suam kuku dan memulai hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kiranya kita yang mendengar renungan ini mau membuka pintu hatinya. Apa arti membuka pintu hati di sini? Membuka pintu hati artinya mengakui bahwa kita membutuhkan Yesus. Seperti jemaat Laodikia, kita sering kali merasa cukup dengan kekayaan, merasa cukup dengan keberhasilan, atau merasa cukup dengan rutinitas. Namun tanpa Yesus, semuanya itu kosong. Mengingat itu, mari kita membuka pintu hati yang artinya menyerahkan seluruh aspek hidup kepada Tuhan. Bukan hanya sebagian, tetapi seluruh hati, seluruh pikiran, dan seluruh tindakan kita harus dipersembahkan kepadanya. Biarlah Yesus memenuhi hati kita. Biarlah Yesus menjadi raja atas hidup kita. Biarlah Yesus menjadi penjamin hidup kita. Dan kita menjadi pelayan Dia dengan sepenuh hati. Ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, Dia menjanjikan persekutuan yang intim. Aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan Dia, dan Ia bersama-sama dengan aku. Persekutuan ini adalah hubungan yang menguatkan, hubungan yang memperbaharui iman kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam suam-suam kuku. Dalam hitungan hari kita akan meninggalkan tahun 2024. Tahun ini adalah tahun yang penuh ketidakpastian. Adakah tahun depan lebih menjanjikan kepastian? Jawabannya tidak ada jaminan kepastian. Dalam pada itu Tuhan memanggil kita untuk tidak khawatir. Sebaliknya kita diminta fokus pada hubungan kita dengan Yesus. Jangan biarkan sikap suam-suam kuku menghalangi kita menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan untuk tahun 2025. Dengan penyertaan Yesus, kita dapat memasuki tahun 2025 dengan mantap. Yesus berdiri di depan pintu hati kita hari ini. Mari kita jawab ketukannya dengan membuka hati, memperbaharui komitmen, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian kita akan memasuki tahun baru dengan iman yang teguh, hati yang penuh damai, dan semangat untuk melayani Tuhan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas sikap kami yang sering suam-suam kuku. Terima kasih karena Engkau tetap mengetuk pintu hati kami. Hari ini kami membuka hati kami dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami. Tinggallah bersama kami, tuntunlah kami memasuki tahun yang baru dengan iman yang hidup dan komitmen yang sungguh-sungguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.